memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama. Mari semua jemaat Tuhan. Kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. GKP BMDC Tebing Tinggi memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dimalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama menari, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Mari MDC Tebing Tinggi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari semua tangannya jemaat Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi jemaatnya saja. He is so good to you. He is so good. to me, Jesus. He's so good to you. And me, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Mari semuanya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. lagi oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan dan dirinya masih siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita lompat buat Tuhan. Amin. Karena kita percaya hadiratnya kuasa di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Yuk. Kau Tuhan kami yang besar. Mari semuanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalah. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya jemaat Tuhan. Tuhan Raja, Dia Tuhan Raja. kuasa tunduk dalam nama. Tiada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, Perkasa, mulia. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Mari semuanya yuk. Jemaat Tuhan MDC Tebing Tinggi yang luar biasa. Kita sama-sama puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus berkuasa, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus, amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, kita percaya Yesus Raja di atas segala raja, amin. Yesus nama di atas segala nama, amin. Haleluya, kita mau siapkan hati jemaat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Nya, amin. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah kita yang besar, sebab Dia Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau sambut Engkau di tempat ini, Tuhan. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Jemaat Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan,
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuni kami, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Bapa mulia, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan segalanya dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah segala-galanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Beri sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar firman, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih belajar tentang bagaimana becoming atau kehidupan yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan di minggu yang kedua, kalau kemarin kita belajar tentang semakin dalam di dalam iman, kalau di minggu yang kedua ini kita deeper in love atau yang kasih yang semakin mendalam. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ada satu cerita yang menarik dari persahabatan antara dua orang yang sangat kaya. Karena dua orang ini kalau digabung harta kekayaannya itu luar biasa besar sekali. Siapa yang nggak kenal Bill Gates? Kalau hari ini ia tahu, hari ini Tian memainkan komputer, Microsoft Windows-nya itu yang buat atau yang mempunyai perusahaan adalah Bill Gates. Nah Warren Buffett kalau orang yang kenal dengan produk merek Coca-Cola, sebagian sahamnya itu dimiliki oleh yang namanya Warren Buffett dan berbagai macam saham lain. Dia adalah investor saham yang sangat luar biasa besar. Dan kedua orang ini ya kalau digabung dalam menyumbangkan aksi-aksi sosial itu, mereka bisa menyumbang sampai triliunan rupiah. Nah, karena ini dua orang yang sangat kaya. Nah yang menarik, persahabatan antara kedua orang ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bill Gates itu pendiri perusahaan Microsoft, ya, Warren Buffett itu investor saham yang sangat terkenal, persahabatan mereka
dimulai pada tahun Juli, pada bulan Juli tahun 1991. Nah, saat itu Warren Buffett saat itu tahun 1991, waktu itu keluarga Warren Buffett sedang mengadakan satu makan malam di rumah keluarga mereka di Hood Canal di negara bagian Washington. Saat itu ibu dari Bill Gates saat itu meminta anaknya untuk hadir dalam acara makan malam tersebut. Sang ibu berkata kepada Bill Gates bahwa Warren Buffett akan hadir dalam acara makan malam itu. Si Bill Gates diminta ibunya untuk hadir. Nah, semula Bill Gates tidak berminat untuk memenuhi permintaan ibunya itu. Dalam anggapannya saat itu tahun 91, Warren Buffett adalah sekedar seorang pedagang saham, sehingga pertemuan itu hanya akan membuang-buang waktunya. Karena itu ia berkata kepada ibunya, "Mom, I'm busy." Ibu, aku sedang sibuk, jadi jangan ganggu aku. Tapi ibunya bilang, "Enggak, kau harus pergi ketemu dengan dia, harus bertemu." Sehingga akhirnya Bill Gates bersedia memenuhi permintaan ibunya, dan dia hadir memenuhi acara makan malam itu. Harusnya makan malam itu hanya berlangsung selama 2 jam saja. Tapi di luar sangkaan Bill Gates dalam pertemuan itu, si Bill Gates ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam mendalam, termasuk tentang bagaimana kemudian diajari cara Bill Gates memandang dunia. Sehingga sebagai akibat, pertemuan yang seharusnya makan malam itu cuma 2 jam, jadinya ketika mereka bertemu berbicara, dikatakan di sana, ketika kami bertemu, kami berbicara nonstop selama 11 jam. Bayangin yang akhirnya tadi awalnya tidak mau, sibuk, nggak pengen ketemu dengan Warren Buffett. Ibunya maksa, ayo ke sana, kamu nanti ketemu di sana, itu akan ada banyak pemahaman-pemahaman. Yang seharusnya cuma 2 jam, bahkan mereka berbicara selama 11 jam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, alhasil rupanya dari pertemuan itu, itu adalah awal perubahan yang luar biasa dalam diri Bill Gates. Relasinya dengan Warren Buffett semakin lama itu semakin makin akrab, makin luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata berbagai nasihat yang diberikan oleh Warren Buffett itu sangat mempengaruhi cara Bill Gates dalam memandang waktu, mengatur prioritas, dan juga makna kehidupan. Bukan hanya itu, seperti yang ditulis oleh Anthony McCartan dalam bukunya Warren and Bill Gates Buffett and the Friendship That Changed the World, persahabatan mereka dua itu ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa. Seperti yang saya tadi bilang, dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam pendidikan, dalam kesehatan, di berbagai wilayah dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang menarik, banyak orang juga, jutaan tentu yang membaca pikiran-pikiran Bill Gates. Tapi tidak semua mengalami perubahan kehidupan seperti yang dialami. Banyak orang yang membaca buku dari Warren Buffett, tahu tentang Warren Buffett, tapi tidak banyak yang mengalami perubahan kehidupan sama seperti yang dialami seorang yang bernama Bill Gates. Jutaan orang di dunia tentu saja telah membaca riwayat hidup Warren Buffett dan juga menghafal kata-kata serta nasihat bisnis yang ia ucapkan. Tapi kalau ada satu orang yang luar biasa berubah, namun tidak ada orang yang mengalami perubahan kehidupan seperti yang dialami oleh Bill Gates. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perubahan itu terjadi karena apa? Karena relasi yang terjalin di antara mereka berdua. Saudara membayangkan, Bapak Ibu saudara-saudari, yang awalnya tidak mau, tidak bersedia,
kemudian hadir. Ternyata kemudian setelah hadir dia sampai berbicara 11 jam. Kemudian dari pertemuan itu mengubahkan banyak kehidupan Bill Gates. Sehingga hari ini Bill Gates menjadi orang yang sangat duper kaya, ya. Itu karena perjumpaannya, karena relasinya dengan seorang yang bernama Warren Buffett. Perubahan dalam kehidupan Bill Gates, dari cara dia memandang dunia, dari cara dia berbisnis, dari cara dia kemudian melakukan kehidupannya, itu semua karena relasinya dengan Warren Buffett. Hal itu membuktikan bahwa relasi yang akrab lah yang menghasilkan perubahan dalam hidup seseorang, bukan pengetahuan secara akal. Bisa saja hari ini Bapak Ibu membaca buku Warren Buffett, tapi tidak terjadi perubahan dalam hidup. Kenapa? Karena bisa saja engkau tahu tentang pemikiran-pemikirannya, tapi engkau tidak memiliki relasi yang akrab dengan pemikiran-pemikiran tersebut, sehingga hanya sekedar informasi. Ingat, informasi tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kalau informasi itu tidak dilakukan. Betul? Siapa di sini yang setuju olahraga itu baik? Setuju. Angkat tangan. Berapa banyak yang Anda lakukan olahraga hari ini? Nggak bener kan? Nggak bener kan? Informasinya tahu? Tahu. Bener kan? Siapa yang nggak setuju di sini berolahraga itu baik untuk kesehatan? Siapa yang nggak setuju? Semua setuju. Tapi berapa banyak yang melakukan? Ini membuktikan bahwa relasi akrab itu merupakan membawakan perubahan hidup dalam seseorang. Jadi bukan hanya secara pengetahuan saja. Keakraban seperti ini pula yang diperlukan bila kita berharap terjadi perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik. Kalau engkau hidupmu mau berubah ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu perubahan kehidupan sehingga memiliki pola pikir dan tata nilai seperti karakter yang ada pada Kristus, kita harus memiliki relasi dengan Kristus. Amin. Sama seperti Bill Gates, karena dia memiliki relasi dengan Warren Buffett, itu yang mengubahkan kehidupannya. Demikian juga kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, itulah yang akan mengubahkan pola pikir Anda, perilaku Anda, perbuatan Anda, sikap Anda. Amin. Pada dasarnya, buah dari keakraban dengan Kristus, kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, kita pasti akan hidup semakin serupa dengan Tuhan. Makanya dengan siapa engkau bergaul, menjadi seperti itulah engkau. Betul kan? Orang kaya bergaulnya sama orang kaya karena pemikirannya terinspirasi. Betul? Kalau orang yang, mohon maaf, yang di bawah, ya sukanya berelasi dengan orang-orang yang di bawah sama, sehingga cara berpikirnya, kehidupannya nggak jauh beda. Saya kalau kita ini memiliki pemikiran yang baik, pola pikir yang baik, perilaku yang baik, perubahan kehidupan yang baik, hati-hati, kita harus pintar memiliki relasi yang baik. Karena dengan siapa kita berelasi, itu akan mengubahkan kehidupan. Gak heran makanya kenapa dalam kehidupan anak-anak sekolah sering kan, ini anaknya dulu baik, sekarang luar biasa baik, tambah baik. Maksudnya sebaliknya, saudara. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang salah. Dahulu dia anak yang rajin, yang taat, yang setia beribadah, yang hormat kepada orang tua, yang rajin ke sekolah. Masuk pergaulan yang buruk, berkawan dengan yang tidak baik, mulai bolos, mulai tidak sekolah, dan lain sebagainya.
Kenapa? Perubahan terjadi karena adanya relasi. Saya ulangi, perubahan terjadi karena adanya relasi. Begitu juga dengan kalau kita lihat, dulu ini orangnya kok bandel kali, nggak ada harapan lah dalam hidupnya ini, ya kan? Kayaknya kalau masa depannya nggak ada lagi. Ternyata siapa kawan-kawannya? Oh itu kawan-kawannya orang gereja, pengusaha-pengusaha, ya kan, bisnismen. Oh pantas dia akhirnya berubah cara berpikirnya. Benar kan? Sering nggak pernah bertemu dengan orang yang begitu? Iya, kita sampai terkejut. Kok bisa ya? Kenapa? Karena dia berelasi dengan orang yang tepat. Kenapa terjadi perubahan dalam hidupnya? Itu karena relasi. Makanya kalau engkau ingin kehidupanmu mengalami perubahan pola pikir, perilaku, kehidupan dan sebagainya, pilih relasi yang benar. Amin. Pilih apa? Relasi yang benar. Karena perubahan dalam kehidupan itu terjadi karena relasi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karenanya kita mau belajar hari ini supaya kita mengalami perubahan kehidupan, yakni relasi kita itu semakin akrab dengan Tuhan, kemudian menghasilkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Ya, Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Ya, saya mau baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, saya 18 lagi, nanti Bapak Ibu ayat 19. Kita mau baca secara bergantian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu lihat di ayat ini berapa kali Paulus berdoa? Kalimat ada kata berdoa. Doa. Berapa kali? 3 kali. Dia 3 kali berdoa. Yang pertama, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat 17 lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama, kepada seluruh jemaat yang sudah katakan, dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di ayat 19 lagi dia katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya, aku berdoa 3 kali, ayat 16, 18 dan 19. Bapak Ibu saudara-saudari, aku berdoa ini adalah rangkaian doa yang dipanjatkan oleh Paulus tersebut bernuansa crescendo. Apa itu crescendo? Crescendo adalah suatu istilah dalam dunia musik yang artinya volume suara yang semakin lama semakin bertambah kuat. Kalau yang pertama, aku berdoa, naik suaranya, aku berdoa, makin naik lagi suaranya, aku berdoa. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau makin keras itu makin menekan sesuatu, menyerukan sesuatu. Apa itu puncaknya Bapak Ibu? Puncaknya dia katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah puncak seruan doanya. Aku berdoa paling puncak supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu puncak doa. Nah, apa itu seluruh kepenuhan Allah? Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah itu artinya hidup di dalam apa? Keserupaan dengan Kristus. Itulah hidup dalam kepenuhan Allah. Ya, ini hidup kita itu serupa dengan Kristus.
diri saudara serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Itulah hidup dalam kepenuhan Allah. Itulah hidup dalam kepenuhan Allah. Yakni bagaimana hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Apanya yang serupa, Pak? Bukan ilahinya serupa. Tentu Anda nggak bisa. Anda manusia biasa, betul? Tapi yang dimaksudkan serupa apa? Karakter. Yang serupa dengan Kristus adalah karaktermu, tata nilaimu, ataupun pola pikirmu. Itu yang serupa dengan Kristus, dan itulah puncaknya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup dalam kepenuhan Allah artinya hidupmu serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa? Apanya yang serupa, Pak? Karakter. Pola pikirmu, karaktermu, tata nilaimu. Amin. Itu puncaknya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memanggil kita untuk mengikuti Kristus bukan sekedar supaya nanti sesudah kita meninggal dunia kita akan masuk ke dalam surga. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memanggil Anda, Pak Daniel, Pak Alvaro, Bang Saud, Pak Alvaro, dan semua kita yang ada di sini bukan hanya sekedar untuk masuk surga, Bapak Ibu. Bukan saya bilang surga itu nggak penting. Tentu saja surga itu penting. Bukan saya bilang juga orang Kristen nggak akan bakal masuk ke surga, enggak juga. Surga itu penting. Tapi Allah memanggil kita bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Ya. Kalau tujuannya Allah memanggil kita untuk sekedar masuk surga, makanya Bapak Ibu luar biasa lah Matius 28 itu. Karena ajarlah muridlah, beritakanlah, ajarlah dan baptislah. Kalau memang Tuhan kehendaki supaya Bapak Pak Roh hanya sekedar masuk surga, waktu dibaptis diselamkan aja selama 30 menit. Langsung ke surga. Langsung ke surga kan, saudara. Kalau memang tujuannya cuma surga, Lagi baptis. iya dibaptis 30 menit aja. Dibaptis 30 menit. Kenapa? Langsung. Ya udah langsung ke surga kan. Baru. Bangun udah nggak ada lagi namanya. Udah ke surga kan. Tapi Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk sekedar masuk surga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Amin. Kalau sekedar hanya masuk surga, begitu dibaptis sudah langsung 30 menit lah semua kita. Supaya cepat-cepat ketemu Tuhan kan, enak kan di surga kan, saudara? Amin. Enggak, Bapak Ibu, amin. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan memanggil Anda. Tuhan memanggil Bukan hanya untuk masuk surga, saudara. Bukan hanya untuk masuk surga. Kalau hanya tujuannya untuk masuk surga, saudara akan dibaptis 30 menit. Nanti saya baptis saudara. Siapa di sini yang mau masuk surga? Hanya sekedar mau masuk surga ikut Tuhan, biar saya baptis nanti 30 menit saudara. Ya kan? Langsung saudara menuju ke sana saudara. Enggak saudara. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya tujuannya itu supaya kita masuk surga, tapi juga agar hidup kita memuliakan Allah. Ini tujuan pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Ingatnya surga iyalah, biar nanti aku nggak hidupnya dalam neraka. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun agar hidup kita memuliakan Allah. Karena kita hidup dengan mencerminkan karakter Kristus. Itu sebabnya kenapa kita disuruh itu bertobat, kita disuruh percaya, kita kemudian dibaptis, kemudian supaya hidup kita dari setelah baptisan itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Sesudah dibaptis, ingat ini, orang harus hidup dalam dunia ini dengan terus-menerus mengalami apa? Perubahan. Dalam apa? Karakter, pola pikir, dan tata nilainya. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya hidup kita memuliakan Allah. Supaya hidup kita terus-menerus mengalami perubahan dalam karakter, pola pikir, dan tata nilai, sehingga menjadi seperti Kristus. Artinya saudara dipanggil, dipilih menjadi umatnya, bukan hanya untuk supaya kehidupan nanti di surga saja, tetapi supaya saudara hidupnya pun di dunia ini, hidupnya adalah serupa dengan Kristus. Apa itu yang serupa, Pak? Karakternya. Amin.
Apa itu yang serupa Pak? Tata nilainya. Amin. Apa itu yang serupa Pak? Pola pikirnya. Itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara-saudari. Perubahan yang tidak dapat dilakukan dengan upayanya sendiri. Kalau kita ingin serupa dengan Kristus, mengalami perubahan, itu tidak dilakukan dengan upaya kita sendiri. Namun itu bisa terjadi karena relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Ingat, hipotesis yang pertama, perubahan terjadi karena adanya relasi. Saudara ingat, perubahan terjadi karena adanya relasi. Maka kalau kita ingin memiliki perubahan, pola pikir kita, tata nilai kita, karakter kita seperti Kristus, maka kita harus berelasi dengan siapa? Dengan siapa, saudara? Dengan Kristus. Karena perubahan itu terjadi karena adanya relasi. Semakin seseorang akrab dengan Kristus, maka akan semakin besar perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kemarin di Kesan, Bu Nenggolan sharing bagian akhir yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen, adanya perubahan. Siapa di sini? Oh, saya nggak akan bilang siapa di sini, dan terlihat dari wajah saudara semua. Saudara dulunya adalah kecil, betul? Lalu kemudian bertumbuh menjadi anak remaja, betul? Kemudian bertumbuh menjadi orang dewasa, kemudian menua seperti yang sekarang, betul? Ada perubahan tidak? Ada. Kenapa bentuk tubuh Anda ada perubahan? Kenapa kehidupan rohani Anda tidak ada perubahan? Halo? Kenapa Anda dari kecil, remaja, muda, dewasa, menua, ada perubahan kan? Betul, saudara? Tapi kenapa kehidupan rohani Anda tetap terus kanak-kanak? Berarti yang perlu dipertanyakan adalah relasimu dengan Kristus akrab tidak? Kalau relasimu dengan Kristus tidak akrab, maka gak heran sudah berapa puluh tahun pun engkau masih anak-anak. Padahal harusnya seperti kata Alkitab, kalau ditinjau dari sudut waktu, engkau adalah orang-orang yang dewasa harusnya, betul kan? Amin. 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 Saya benar itu apa yang dilakukan Nenggolan. Ukuran orang Kristen itu bukan lamanya menjadi orang Kristen, tapi ukuran menjadi orang Kristen adalah apakah terjadi perubahan dalam kehidupannya. Amin. Karena kalau orang yang bertumbuh pasti terjadi perubahan, betul kan? Kan nggak ada orang yang awet muda terus anak kecil terus, betul kan? Masih akan bertumbuh. Itulah yang hidup, kecuali yang mati. Nah, kalau kita kemudian tahun berganti tahun kita tetap berada yang sama, bisa jadi kita sedang tidak bertumbuh, tapi kita sedang mati. Kenapa? Nggak ada terjadi perubahan. Padahal yang Tuhan kehendaki, engkau dipanggil menjadi orang Kristen supaya engkau memiliki perubahan kehidupan, pola pikirmu, tata nilaimu, karaktermu seperti dengan Kristus. Siapa di sini yang punya anak? Siapa yang tidak punya anak usianya dewasa? Sering nggak kalau udah punya anaknya usia dewasa, yang harusnya dewasa, sering bilang, kau ya, bla 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 bla, kayak anak-anak kau buat, kayak anak kecil kau, sering gitu kan? Padahal kenyataannya dia udah apa? Udah dewasa. Kenapa saudara hardik anak tersebut seperti anak-anak? Karena sekalipun udah dewasa, tapi kelakuannya seperti anak. Jengkel nggak saudara? Jengkel. Tuhan juga bisa bilang yang sama, ini menjengkelkan sekali. Udah tua ini, tapi masih anak-anak aja kan? Saudara-saudari, ya kan? Kita kan orang tua jengkel, kenapa? Harusnya terjadi
sehingga karena rasakan kesalnya, kau ya kayak anak kau, kayak anak kecil kau. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan dalam tanda kutip kesal juga. Ini orang ditinjau dari sudut waktu, kok harusnya bukan lagi anak kecil, ya kan? Saya seringkali ini seri-seri sedikit ya, nggak apa-apa ya, panjang sedikit. Imannya itu seringkali imannya anak-anak terus kita. Apa itu iman yang anak-anak? Ada masalah, ya kan? Ada masalah, ada kesukaran, datang sama Tuhan, berdoa, dijawab oleh Tuhan. Setelah dijawab oleh Tuhan, lalu lupakan Tuhan. Nah, kemudian ada masalah, lalu berdoa lagi, dijawab oleh Tuhan. Kemudian lupakan lagi, ya Tuhan, ada masalah, doa lagi, dijawab Tuhan. Terus dia bilang gini, Pak, saya kalau ada masalah Pak selalu dijawab Tuhan. Ya iya, karena kau masih anak-anak. Anak kecil kalau minta kan selalu dikasih, betul kan? Iya. Tapi kalau ada orang dewasa kayak Esther, Pak minta sepatu, nanti kau, enak aja kau. Doa dulu. Ya kan? Betul nggak? Kalau anak-anak katanya, makanya oh iya ya, Biar diam. Tapi coba kalau anaknya udah besar, nggak bisa, belum, masih ada kebutuhan, masih ada gini. Kenapa? Beda antara anak-anak dengan orang dewasa. Jadi kalau kau berdoa ngek sedikit Tuhan kasih, itu karena kau masih anak-anak. Tapi Tuhan nggak ingin kehendaki kau terus anak-anak. Amin. Amin. Kau harus jadi dewasa. Karena ketika anak yang dari kecil menjadi dewasa, dia meminta sesuatu, bapaknya nggak langsung kasih. Kau upaya dulu, usaha dulu, kan betul kan? Amin. Kau lakukan ini dulu, ini. Karena apa? Dia udah dewasa. Nggak serta-merta langsung dikasih. Nah, Tuhan juga seringkali ingin kayak gitu. Kalau Tuhan kau udah mewah-mewah, nggak Tuhan kasih, Tuhan ingin kau jadi dewasa. Bukan wajib kasih itu anak kecil. Tuhan ingin Dewasa. berubah. Makanya kalau orang semakin akrab dengan Kristus, terjadi perubahan. Kalau dahulu mintalah apa saja kamu kehendaki, kau akan berimanya, oh diamini. Tapi kalau sekarang ya kan, jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Belum dijawab hari ini, belum didengar hari ini apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Itu orang yang makin dewasa, bukan kemudian ngambek sama Tuhan, betul kan? Itu anak kecil tuh yang menengah-nengah ngambek, nggak dikasih, kan? Orang dewasa, kau jangan itu, kau berusaha dulu, ya kau tahankan dulu, sepatu udah sobek, tahankan dulu, pakai dulu, sambil kamu berusaha berdoa. Nah, orang dewasa akan sanggup menghadapi dan melewati. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dari Efesus ayat 3 ini, supaya hidup kita itu dapat melihat untuk semakin serupa dengan Kristus, maka yang harus pertama kita lakukan adalah untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, karena relasi akrab dengan Kristus itu yang akan membuat kita mengalami perubahan. Maka kita harus yang pertama berakar di dalam kasih Kristus. Katakan kanan kiri saudara, berakar dalam kasih Kristus. Untuk semakin serupa dengan Kristus, supaya kita mengalami perubahan-perubahan, kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Itulah di ayat 17 yang dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya kalau kita ingin serupa dengan Kristus, maka kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana layaknya sebuah tanaman hanya akan hidup dan bertumbuh dengan kokoh bila ia berakar pada tempat yang tepat, demikianlah kehidupan kita akan bertumbuh secara sehat apabila kita berakar dalam kasih Kristus. Tanaman itu supaya dia bertumbuh
supaya dia kemudian menghasilkan buah, dia harus ditaruh di tempat yang tepat. Amin. Amin. Saudara kalau mau mengalami perubahan kehidupan, saudara juga harus punya berakar di satu tempat yang tepat. Amin. Dalam hal ini tentu saja saudara harus berakar di dalam kasih Kristus. Begitu pula juga suatu bangunan akan berdiri dengan teguh kalau ia dibangun di atas dasar yang kokoh. Hari ini saudara berada di gedung yang sekarang ini, bisa menikmati ibadah hari ini itu karena di bawahnya ini ada pondasi yang kokoh. Betul? Benar. Kalau tidak ada pondasi yang kokoh, maka bangunan ini bisa akan menjadi rontok, saudara. Demikian pula kehidupan kita akan teguh apabila dibangun di atas dasar kasih Kristus. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ingin mengalami perubahan untuk semakin serupa dengan Kristus, hidup kita haruslah dibangun di atas relasi yang akrab atau relasi kasih dengan Kristus. Saudara-saudari, menurut saudara, kalau saudara ingin mengalami perubahan pola kehidupan, pola pikir, karakter dan sebagainya, apa yang harus saudara lakukan? Ya harus belajar mengubah. Kalau saudara bersandar pada diri Anda sendiri, saya pastikan Anda tidak akan pernah bisa berubah. Bersandar pada Kristus. Kalau Anda mengandalkan diri Anda sendiri, saya pastikan Anda tidak akan pernah berubah. Kenapa? Kenapa saudara? Saya pastikan Anda tidak akan pernah berubah. Ya karena kita pakai bahan. Karena kalau diri Anda sendiri, Anda terbatas. Ya. Kemampuan Anda terbatas, pengetahuan Anda terbatas, semuanya serba terbatas. Kenapa orang berubah untuk mencari lebih baik itu sulit kalau dengan mengandalkan diri sendiri? Karena Anda terbatas. Sebagai contoh, saya hari ini mau berhenti merokok. Kenapa engkau nggak berhenti bisa merokok? Karena mengandalkan. Karena kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau aku mau berhenti merokok, aku bisa. Ternyata gagal kan? Begitu ada rokok langsung ketagihan lagi kan? Betul kan? Betul nggak saudara? Betul. Siapa di sini yang berhasil merokok hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri? Tapi kalau kau berhenti merokok karena engkau ingat Tuhan, engkau ingat kebenaran, engkau ingat akan karya Tuhan, maka engkau bisa berhenti merokok. Amin. Pak Kris, udah berapa lama berhenti Pak? Berapa? 7 bulan. Pak Kris bisa berhenti 7 bulan, berhenti merokok. Pak Kris, kenapa bisa berhenti? Tentu karena Tuhan, betul? Amin. Amin. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri, saudara, tidak bisa. Saya pastikan pasti saudara gagal. Saudara gagal. Karena keinginan kita lebih kuat, betul? Keinginan daging lebih kuat, betul kan, saudara? Benar. Tapi kalau kita ingat Tuhan, kita bersandar pada kasih Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya dulu perokok, saudara. Rokok berat. Nih Bu Sino tahu nih. Rokok berat. Saya perokok berat. Marlboro, apalagi Bu? LA. Pokoknya ganti lah gitu kan. Rokok berat. Kenapa saya berhenti? Karena menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Karena menghargai kasih Tuhan, saya berhenti. Bapak saya, jangan ditanya lah saudara. Lokomotif saudara, lokomotif berjalan. Saudara tahu kan lokomotif berjalan kan? Jalan terus saudara. Bapak saya yang seperti itu, kenapa bisa berhenti? Karena panggilan Tuhan. Karena relasinya dengan Kristus membuat dia berhenti meninggalkan itu semua. Amin.
relasinya dengan Kristus. Bapak saya semakin menyadari kalau hidupnya oleh anugerah Tuhan, bahwa hidupnya dulu melakukan banyak kesalahan, banyak pelanggaran, tapi dia diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Oleh karenanya hidupnya yang sekarang ini nggak mau dia sia-siakan, sehingga dia tanggalkan. Kalau kalian hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari melihat Bapak saya, nggak akan saudara bayangkan kalau mungkin dulu kehidupan Bapak saya itu kelam sekali. Kalau saudara lihat hari ini, luar biasa ya Pak Samosir ya, orang tuanya Pak Stephen ya. Iya, hari ini saudara lihat. Coba saudara jadi saya yang muda dulu mengalami dia. Pahitan. Nggak ada terkagum-kagumnya, saya pastikan saudara. Yang ada saudara seperti saya mungkin. Ini orang luar biasa, luar biasa. Gitu. Iya, kalau hari ini saudara lihat bapak saya, kok seperti begitu, wah saudara mungkin terkagum. Tapi kalau saya yang menjalani, atau saudara berada di zaman saya dulu waktu masih kecil, kepahitan masih yang ada dalam hati saudara. Bapak saya kalau udah pulang dengan gaya tahu lah parmi itu kan, apalagi bapak saya nggak pernah absen saudara minum tua, nggak pernah absen minum tua, nggak pernah absen mabuk lagi. Nggak pernah absen minum tua, nggak pernah absen mabuk saudara. Iya, nggak pernah bapak saya absen gereja, sering nggak pernah bahkan. Ya kan, kalau gereja absen terus ya. Tapi kalau minum tua sama mabuk nggak pernah absen saudara. Iya. Wajib saudara, ya kan? Sore berangkat, ya kan? Segar. Pulang udah Pak, goyang kaki, ya kan? Masih mending kalau udah mabuk langsung tidur saudara. Ini kalau mabuk ada aja tingkahnya saudara. Ada aja tingkahnya. Yang paling ngeselin apa? Dengan gaya cambuk-cambuknya itu, tali pinggangnya yang kayak dulu apa itu? Apa? Ansik-ansik dia bilang yang besi-besi banyak itu. Kopel. Kopel. Lima. Kalau saya hari ini jadi hamba Tuhan karena saya dipanggil Tuhan lepaskan kepahitan. Kalau nggak dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, udah saya bilang dulu kan, saya berencana mau membunuh bapak saya. Udah sampai kayak gitu, saya ajak abang saya, ayo. Kenapa? Pahit kali saudara. Iya. Kecewa sekali, marah sekali dengan perbuatan perlakuan. Saya marah sekali. Saudara, kalau saya sudah sampai punya agenda, bayangkan anak-anak saya punya agenda untuk membunuh orang tua saya. Baik nggak orang tua saya kira-kira? Tidak. Orang tua yang benar nggak dia kira-kira? Enggak. Itu saking pahitnya saudara. Tapi kalau hari ini kalian lihat Pak Samosir, bapak saya semangat memuji Tuhan, berdoa. Nah, kalian lihat dulu kayak gimana. Nah, kalian lihat dulu. Kalau sekarang kan terkagum. Iya sekarang. Karena relasinya dengan Kristus membawa dia dalam perubahan itu. Kalau dulu, wah, pahit kali, kecewa sekali saya, marah sekali saya. Gak pernah absen mabuk, gak pernah absen minum tua. Kalau udah pulang, habis balik sana. Semua kami buas, cap semua sini. Pergi sekolah besok cap semua. Belum lagi kok dia ngamuk main sepak, tendang. Ngeri membayangkan kehidupan di sana. Ngeri. Makanya saya punya kepahitan ingin membalas dendam. Nah, hari ini kalau lihat bapak saya, Amin. berubah 108, jangan 360 saudara, 360 balik lagi saudara, 180 derajat. Amin. 180 derajat. Itu karena dia mengenal Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Dia mengenal Kristus. Itu yang mengubahkan pola pikirnya. Dia mengenal Kristus. Dia berelasi dengan Kristus, mengubah karakternya. Ya, kalau orang sudah berubah, kepahitan kita pun akan hilang. Amin. Amin. Bapak saya berubah, lambat laun berubah, tidak lagi gede tua, berhenti merokok, tidak
meninggalkan semuanya itu semua perlahan-lahan, bahkan sekarang lebih pendeta daripada anaknya pendeta. Banyak banget. Itu semua karena relasinya dengan Dengan Kristus. Dia menghargai kasih Kristus itu. Nah Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang sampai kawan-kawannya semua sampai kawan-kawannya semua itu, ya kawan-kawannya semua udah dipanggil Tuhan semua, saudara. Pokoknya yang mitu-mitu tua banyak rokok itu gak panjang lah umurnya. Udah menghadap semua, saudara. Hampir semua udah menghadap, saudara. Cuma sebelum menghadap, mereka kan lihat perubahan bapak saya, ya kan? Ada rahasianya. Apa nih rahasianya? Wah, semua sih hebat kali kau. Udah gini-gini kau. Kok tinggalkanlah itu semua gini-gini, Pak. Nah, saudara, sampai kawan-kawannya itu heran. Nah, inilah hebatnya kalau terjadi perubahan, saudara. Kawan-kawannya juga mulai banyak yang berubah. Nah, itulah hebatnya. Satu orang berubah, kawan-kawannya juga ikut berubah. Karena kok dia bisa berubah? Bisa Mosir. Kenapa kok bisa berubah? Nah, kesini aku, diikuti. Nah, lumayan dong, saudara. dari mulai bapak saya bertobat, kawan-kawannya yang ikut Tuhan juga banyak, saudara. Bertobat juga, saudara. Yang paling senang ya istri-istrinya, saudara. Amin. Kenapa? Uang di dapur makin bertambah. Kan gitu. Marah-marahnya makin berkurang, ya kan? Yang kemudian rajin bantu istri, nggak senang lah istri-istrinya, ya kan? Amin. Tahu lo orang Batak di kampung, ya kan? Kalau orang Batak di kampung, istrinya yang gini semua, ya kan? Suaminya sore ke warung, istrinya yang banting tulang semua kerja, udah gitu masih disepak, masih dimarahi, ya kan? Kenapa? Kok kan udah ku beli katanya. Kan jadi kalau orang Batak di kampung kan udah dibeli, jadi bisa dihajar gitu, bisa diapa-apain, gitu mungkin kali ya. Nah, jadi kok di sana itu gitu, saudara. Pokoknya perempuan itu dibawa lah. Tapi bersyukur setelah mengalami perubahan. Bapak saya rajin kali dulu, saudara. Waktu masih sehat. Setelah bertobat, saudara, rajin kali dia. Di mana coba? Kalau bapak-bapak zaman dahulu ya, saudara lihat mau nyuci kain, nggak ada, saudara. Bapak-bapak zaman sekarang nggak mau nyuci kain. Pak Paro mau nyuci kain? Pak Sipa mau nyuci kain? Oh ya, luar biasa. Pak Paro mau nyuci kain? Amin. Kalau dia orang Batak yang toto, anak diraja, ya kan? Anak diraja, mana bisa dipegangnya itu? Nyuci kain, nyuci piring, no. Bapak saya juga anti kali dulu. Jangan sampai. Tapi dia ketika bertobat berubah, dia mau itu melakukan. Amin. Ya makanya anaknya juga mau lah, saudara. Makanya juga saya jadi ketularan bapak saya mau nyuci piring, ya kan? Mau kan Bu Istino? Nah, nyapu rumah, ngepel rumah mau saya, saudara. Kenapa? Karena bapak saya. Nah, bapak saya yang berubah, kehidupan rekan-rekannya banyak berubah, anaknya juga termasuk mengalami perubahan. Amin. 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 Semakin kita bertambah akrab dengan Tuhan, kehidupan rohani kita juga akan semakin bertambah dengan kokoh. Itulah yang mengubahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah juga, ini ada cerita, ya, ada 3 orang, kalau saudara ingat cerita ini tentang pentingnya relasi, ya. Ada 3 orang yang terdampar di satu pulau. Saya udah bolak-balik ceritakan kisah ini, ya. Terdampar di satu pulau. 3 orang tersebut adalah orang Amerika, yang kedua orang Jepang, yang ketiga orang Indonesia. Ketika mereka berjalan di tepi pantai, mereka menyusuri pantai, mereka ketemu sebuah botol yang tersumbat. Lalu mereka membuka sumbat botol tersebut dan keluarlah seorang jin, saudara. Nah, jinnya keluar, ku beri 3 permintaan, kan gitu, saudara. Kata jinnya. Orang Amerika semangat, permintaan apa nih? Bebas, apapun permintaanmu dikabulkan. Wah, langsung orang Amerika walah, saya dulu waktu di Texas ingat makan steak yang enak-enak di sana. Aduh Jin, tolonglah kembalikan aku ke Texas, ke kotaku. Udah lama kali aku nggak makan steak ini. Ku kabulkan. Hilang orang Amerikanya, kembali ke Texas. Lalu yang kedua orang Jepang.
Orang Jepang ini bilang, oh Jin, aku rindulah rumahku, aku rindulah kegiatanku, setiap hari aku bekerja, setiap hari aku bekerja di kantor, aku rindu pekerjaanku Jin, balikkan aku ke kotaku, kota Tokyo di Jepang, balikkan aku Jin, ku kabulkan. Kembalilah si orang Jepang ini ke Tokyo di kotanya. Yang terakhir, saudara tahu orang mana? Indonesia. Orang Indonesia. Ya orang Indonesia yang terakhir dia gini, kamu mau minta apa? Kata Jin. Lalu dia bilang gini, Jin, aku sekarang kesepian kalau ada di sini. Enggak, kalau cuma sendirian di sini Jin. Aku rindulah kedua temanku tadi Jin. Yo. Kalau nggak balikkan mereka lagi Jin. Bukan jas katanya. Baliklah lagi orang Amerika orang Jepangnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan anggap remeh falsafah pandangan hidup orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu menganggap berkumpul di antara sesama teman sebagai hal yang sangat penting. Itu sebabnya sampai ada pepatah, makan gak makan asal kumpul. Nah, itu karena orang Indonesia menganggap pentingnya suatu relasi. Nah, kita juga Bapak Ibu saudara-saudari ya, mutu dari kehidupan kita tidaklah terlepas dari relasi yang kita jalin di dalamnya. Dengan siapa kita berrelasi, maka itu akan menentukan mutu kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua, untuk semakin hidup serupa dengan Kristus, maka kita harus memahami besarnya kasih Kristus. Di ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, ini saudara Bapak Ibu saudara-saudari, luar biasa loh kasih Tuhan itu. Amin. Kadang-kadang kita terlalu menyederhanakan kasih Tuhan itu hanya berkat. Umumnya orang mengasosiasikan kasih Tuhan itu kalau apa? Berkat. Padahal kasih Tuhan itu jauh lebih hanya dari sekedar berkat jasmani. Dengan kata lain, besarnya kasih Kristus adalah jauh melampaui kemampuan akal kita untuk memahaminya. Semakin kita menyadari betapa besar kasih Kristus kepada kita tersebut, maka akan semakin bertambah kekaguman kita kepadanya, dan akan semakin bertambah penyerahan diri kita kepada Kristus. Kenapa saya bilang kasih Kristus itu luar biasa? Bapak Ibu saudara-saudari, Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan yang rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, menjadi seorang dalam tanda kutip yang paling hina. Kenapa saya bilang paling hina? Semiskin-miskinnya saya masih lahir di rumah sakit. Semiskin-miskinnya Anda, ada yang lahir di kandang domba? Semiskin-miskinnya Anda, saya bilang semiskin-miskinnya kita masih punya tempat tinggal. Betul? Amin. Ketika kita dilahirkan, paling tidak masih ada gubuk tempat kita tinggal. Betul? Nah, Kristus dilahirkan di mana tempat tinggalnya? Kandang domba. Padahal dia adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi, yang maha mulia. Dia sampai rela menjadi yang paling hina. Kalau nggak karena kasihnya, Kristus tidak akan melakukan itu. Betul? Kehinaan itu mengambil rupa manusia. Saya berulang balik bilang ceritakan begitu. Pernah lihat wali kota tinggal di rumah orang miskin? Enggak. Jangankan untuk ukuran 5 menit, 1 menit pun belum tentu dia tahan. Betul kan? Betul nggak saudara? Pernah dulu wali kota itu datang, mau ke rumah, mohon maaf ini, katakanlah tinggal di rumah orang yang miskin, orang yang sederhana sekali. Oh, saya mau tinggal di sini, mau menetap di sini.
mau berelasi dengan orang di rumahnya? Ada pernah lihat? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena status dia terlalu tinggi. Sementara yang sedang dia datangi, yang mau dia bangun relasinya, dalam tanda kutip terlalu rendah. Tapi Kristus mau berelasi dengan Anda. Amin. Padahal dia statusnya yang paling tinggi. Coba Anda bayangkan dulu. Anda bayangkan betapa luar biasanya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Wali kota nggak akan mau. Apalagi kalau orang yang super duper kaya. Oh, salaman tangan pun bukan gini, saudara. Caranya 5 meter. Tapi Kristus mau berelasi dengan Anda. Anda lihat betapa besarnya kasih Kristus, yang kemudian Kristus mati di kayu salib bagi Anda. Amin. Untuk memberikan Anda kehidupan hari ini. Jadi jangan dipahami kasih Kristus itu hanya berkat jasmani, bukan hanya uang. No. Tapi itu adalah berkat yang luar biasa. Bagaimana Kristus mau berelasi dengan kita. Bagaimana Kristus datang ke dunia menjadi manusia. Bagaimana Kristus kemudian di dalam segalanya itu taat sampai mati di kayu salib. Biasa kasihnya. Makanya dibilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Nah, betapa dalam, panjang, tingginya kasih Kristus itulah yang ditulis dalam sebuah syair lagu yang ditulis oleh Frederick Martin Lehman dalam satu gubahan lagunya yang berjudul The Love of God. Dia bilang begini, apabila kita menggunakan air samudra raya sebagai tinta. Tahu saudara, laut banyak kali airnya kan? Saudara, dibilang apabila kita menggunakan air samudra raya sebagai tinta, dan langit ini, langit yang di atas ini, yang luas sekali sebagai lembaran kertasnya, serta setiap rumput di bumi sebagai penanya. Saudara bayangkan rumput di bumi ini banyaknya, laut luasnya, ya. Bagaimana sore langit begitu luasnya, laut yang begitu lebarnya, airnya banyak. Dia bilang begini, sampai serta setiap rumput di bumi sebagai penanya, dan setiap orang sebagai penulis dari kasih Allah. Ambil tuh rumput masing-masing, sampai samudra menjadi kering kerontang, dan seluruh lembaran langit dipenuhi dengan tulisan tentang kasih Allah. Tetap semuanya itu tak cukup untuk menggambarkan besarnya kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gak cukup. Kasih Allah yang sangat kaya dan murni, tak terukur dan teguh untuk selama-lamanya. Gak cukup, saudara. Karena begitu luar biasanya kasih Tuhan. Saudara perlu berlakar dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara perlu berlakar dalam kasih. Karena kasihnya itu betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi. Dan yang ketiga, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus, ini yang paling penting. Apa? Mengenal secara pribadi kasih Kristus. Itulah di ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala apa? Pengetahuan. Gak cukup cuma pengetahuan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi doa Paulus, dan dapat mengenal kasih Tuhan yang panjang, lebar, dalam, tingginya itu melampaui segala pengetahuan. Amin. Saya kemarin sudah bilang, kalau cuma tahu nggak akan mengalami buat saudara berubah. Tahu pun hal-hal yang baik,
dari seseorang, tapi kalau tidak memiliki relasi, tidak akan mengubah. Betul? Betul saudara? Ada perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu itu bersifat Informasi. Kalau kenal itu berkaitan dengan relasi. Banyak seperti yang tadi, kalau kita di awal tadi cerita, banyak orang yang tahu tentang Warren Buffett, tapi nggak banyak yang berubah seperti yang dialami Bill Gates. Kenapa Bill Gates bisa mengalami perubahan yang sedemikian impactful, begitu luar biasa? Karena dia memiliki relasi. Itulah yang disebut dengan kenal. Kalau cuma tahu itu informasi, tapi kenal itu berkaitan dengan relasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mengenal bukanlah dalam pemahaman mengenal secara nalar aja, hanya sekedar tahu saja. Oh, tentang Tuhan Yesus, ya, dia mati di atas kayu salib. Oh, tentang Tuhan Yesus, setiap hari tanggal 25 Natal kami rayakan. Kalau cuma pengetahuan itu saja saudara, nggak akan mengubahkan kehidupan saudara. Oh iya, Kristus itu mati di atas kayu salib, ya. Itulah hari Paskah. Oh ya, hari Paskah kami rayakan. Baru, oh, Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Oh, itulah hari kami rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu. Kalau cuma informasi itu saja yang saudara terima dari tahun ke tahun, nggak akan ada terjadi perubahan dalam hidup. Karena kamu nggak mengenal. Kamu hanya sekedar tahu tanggal 25 hari Natal. Tahu nanti hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Tahu nanti hari kebangkitan Tuhan Yesus naik, bangkit. Lalu kemudian naik. Oh ya udah itu aja. Nggak akan mengalami perubahan. Itu sebabnya ke gereja pun bisa dihitung dengan jari. Natal, Paskah, hari kenaikan, ulang lagi. Natal, hari Paskah, hari kenaikan, diulang terus itu saudara. Hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan, diulang lagi. Natal, hari Jumat Agung, hari kebangkitan, hari kenaikan, diulang lagi setiap tahun. Ada perubahan dalam hidupnya? Ya. Karena hanya sekedar pengetahuan. Gak akan ada mengubah kehidupan saudara, gak akan ada perubahan dalam hidup saudara. Tahun berganti tahunnya sama. Karena hanya sekedar pengetahuan. Ya gak heran kalau begitu kemudian jadi anak kecil terus. Ya gak heran secara usia 40-an, 50-an dan tua, seperti secara kehidupan rohani anak kecil. Karena dia hanya tahu sekedar pengetahuan. Ayo Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindukan kita untuk kita mengenal Dia. Kemudian karena mengenal Dia terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Perubahan apa? Pola pikir. Perubahan apa? Tata nilai. Perubahan apa? Karakter. Itu yang paling utama Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang kasih Kristus tidak dapat dicerna dengan akal, namun dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu kita alami dalam pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Kasih yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan kita. Kasih yang memperbaharui dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau bertumbuh, kita mau serupa dengan Kristus, ketiga hal ini yang harus kita lakukan. Kita perlu berakar dalam Kristus. Amin. Kita perlu memahami besarnya kasih Kristus. Yang ketiga, perlu mengenal apa? Secara pribadi kasih Kristus itu. Kalau cuma sekedar engkau mengetahui Kristus datang ke dunia, Kristus mati di atas kayu salib, Kristus bangkit pada hari yang ketiga, Kristus naik setelah hari ke-40, itu gak akan mengubahkan kehidupan Anda. Gak ada yang berubah. Saudara perlu mengenal secara pribadi. Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu mau sampai repot-repot? Terus saya ini kan manusia paling berdosa.
manusia yang banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, manusia yang sebenarnya tidak layak, tapi kok Tuhan begitu mengasihi saya. Nah, kalau perenungan itu karena saudara rindu untuk semakin mengenal Dia, itu akan mengubah hidup saudara. Amin. Kok repot-repot ya Tuhan itu mau di atas kayu salib. Terus Dia setelah aku diselamatkan, Tuhan itu maunya apa dengan hidup? Tuhan mau berbuat apa sih dengan hidupku yang sekarang ini? Kalau memang tujuannya hanya sekedar masuk surga, biar aku akhiri aja lah hidupku ini setelah percaya dengan Yesus. Enggak. Tapi Tuhan mau sesuatu dengan hidup. Amin. Tuhan mau dengan sesuatu dengan hidup. Kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, maka akan semakin punya tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Saya kemarin sharing dengan satu anak muda. Saya bilang gini, pertanyaan paling fundamental, paling mendasar, apa tujuan hidup? Jawaban yang biasa dilontarkan anak-anak muda apa? Mengalirlah. Mengalir. Saudara tahu ikan yang mati? Ikan yang mati selalu mengalir mengikuti aliran air, betul kan? Iya. Karena dia mati. Itu sebabnya kenapa orang yang suka hanya hidupnya mengalir, ujung-ujungnya dalam tanda kutip Bentok. kematian. Kenapa? Hidupnya mengalir. Memang enak ikuti aliran air kan, tapi itu adalah ikan yang mati. Tapi ikan yang hidup, dia melawan arus, melawan air. Itu tandanya ada kehidupan. Saya bilang kalau begitu, apa tujuan hidupmu? Kalau anak muda hari ini ditanya apa menjadi tujuan hidupnya, 99% nggak tahu menjadi apa. Saya pastikan itu. Karena nggak tahu kehidupan seperti apa yang kau inginkan, kehidupan seperti apa yang Tuhan rancangkan, kehidupan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, nggak pernah ada terjadi. Taunya mengalir. Makanya ini sekalian ini, orang tua penting sekali untuk tanamkan visi sama anak. Amin. Saya ulangi, orang tua penting tanamkan visi kepada anak. Saya memang saudara selalu punya prinsip itu. Saya kemarin sharing sama ini anak muda. Saya bilang apa? Nggak usah sebut nama anak muda aja. Saya sharingkan begini sama anak muda. Ini orang-orang tua kadang-kadang nggak nyadar dia mencetak dirinya yang lain muncul ke dunia ini, ke bumi ini. Apa yang saya maksudkan? Secara tidak langsung mencetak dirinya yang lain ke dunia ini. Begini saudara, penting sekali. Orang tua yang tidak peduli kepada anaknya, yang tidak taruh visi kepada anaknya, kan dia mencetak dirinya yang lain untuk hadir ke dunia ini. Paham maksudnya? Anak, sorry nih, saya bukan mau menghakimi, udah tahu kehidupan orang tuanya susah, udah tahu kehidupan orang tuanya keadaannya begini. Yang harusnya dilakukan, orang tuanya berubah. Kemudian perubahan itu mengubahkan juga si anak, yang kemudian si anak ini juga berubah, tidak mengikuti seperti orang tua. Orang tuanya udah hidupnya susah, udah hidupnya terbatas, kemampuan ekonominya biasa-biasa saja, tapi dia hidupnya tidak mau berubah. Dia masih lanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan buruknya. Pertanyaannya, si anak mau belajar dari mana hal yang baik? Orang lihat bapaknya sendiri kayak gitu, udah tahu hidup susah, hidupnya terbatas, hidupnya miskin, kelakuan-kelakuannya buruk. Sekarang si anak meniru dari siapa? Ya orang tuanya yang dilihat. Berarti kemudian anaknya akan menjadi seperti orang tuanya. Makanya saya bilang mencetak dirinya yang lain yang hadir di dunia ini. Seperti itulah dia. Kan dicetaknya yang lain kan, cuma bedanya ini anaknya, tapi kelakuannya, pribadinya ya sama seperti dia. Kalau saya nggak mau gitu. Dulu yang anak 3 orang di rumah saya selalu tanamkan visi knowledge is power.
Kenapa? Orang yang kaya pasti orang yang pintar. Di mana orang yang kaya itu bodoh? Angkat tangan saya. Di mana? Tunjukkan nama saya. Orang yang kaya itu bodoh. Nggak ada. Anak pernah ada orang kaya bodoh. Orang yang kaya pasti pintar. Pintar kenapa? Karena dia mengetahui bisnis itu, mengetahui cara mengelolanya, mengetahui ini dan itu. Makanya dia jadi kaya. Amin, saudara. Amin. Makanya dia jadi orang kaya. Makanya saya bilang, kalau kamu mau jadi sesuatu, harus pintar. Paling nggak semua hal harus diketahui, tapi apa yang menjadi potensi kamu, kamu harus pintar. Hati-hati nih dengan orang tua. Saya mau sharing ini sedikit supaya ini terjadi dengan perubahan. Kenapa? Kalau kau tidak naruh visi, kau mencetak dirimu yang lain hadir ke dunia, sama lah nanti. Tapi kalau kau tanamkan visi, taruh tujuan hidup, tentu tujuan hidup yang mulia, dia akan berubah. Amin. Tidak mengikuti seperti jejakmu, seperti di dirinya. Tanamkan visi. Saya setiap anak-anak yang datang ke rumah saya brainwash. Brainwash dalam hal yang positif supaya taruh visi sama anak-anak itu. Sedangkan sama si Justin aja kalau ke rumah saya kan, nah ini saya sedikit sama aja. Saya suka cerita, Tin, saya bilang, anak-anak itu saya bilang harus hormat sama orang tuanya, harus sayang sama orang tuanya. Atin kemarin pukul mama ya? Iya, saya bilang kalau Atin pukul mama, mamanya sakit. Lalu mamanya sakit, mamanya nggak bisa kerja. Mamanya nggak bisa kerja, mamanya nggak bisa cari uang. Kira-kira dari mana Atin bisa beli mainan lagi kalau mamanya nggak ada uang? Saya kasih pemahaman begitu dia. Diam dia. Kasih kalau dia diam berarti masuk les. Kalau dia ada diam nggak ada pembatal. Diam. Harus anak-anak tuh ditanamkan visi yang begitu. Amin. Sayangi orang tuamu, hormati orang tua. Amin. Itu kan visi. Tapi kehidupan orang tuanya juga harus terus mengalami perubahan. Nah, kalau saudara mau berubah, pola pikirnya, tata nilainya, karakternya harus hidup berelasi dengan Kristus. Itu intinya, saudara. Supaya saudara tidak mencetak diri Anda yang lain ke dalam dunia ini. Siapa di sini rindu anaknya jauh lebih baik, jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses, jauh lebih memuliakan Tuhan? Saudara perlu berelasi dengan Kristus. Hidup Anda berubah, pola pikir Anda berubah, karakter Anda berubah, anak Anda akan juga berubah. Amin. Tapi kalau Anda tidak berubah, Anda akan mencetak diri Anda yang berikutnya kepada anak Anda. Jadi jangan harapkan, nak, oh sukseslah nak, jadi orang berhasil lah nak. Apa yang ditanamkan? Pertanyaan saya, apa yang diajarkan? Perubahan apa yang kau sudah tunjukkan? Nggak ada. Jadi jangan harapkan anakmu. Jadi jangan harapkan anakmu itu mengalami kemajuan, keberhasilan, kesuksesan, karena kau sendiri pun nggak berubah. Nggak akan ada itu, saudara, nggak akan ada. Impossible. Karena nilai, karena karakter itu dimulai dari keluarga. Saya ulangi, karena nilai, karena karakter itu dimulai dari apa? Keluarga. Nah, Bapak berhasil ini jadi orang apa kerjaannya? Ya pokoknya santai-santai lah, tidur-tidur, pokoknya murah-murahkan gini-gini. Nanti kok nak jadi orang berhasil? Nggak bisa bapaknya kayak gitu dilihatnya. Mau dilihatnya. Tapi kalau bapaknya, nak, bapak ini bekerja di siang malam, tapi bapak pulang, nak, bapak sediakan waktu samamu untuk ngajarin kau A, B, C, dan D. Dia lihat, oh ini bapak saya orangnya serius. Bapak saya ingin menanamkan sesuatu, mengajarkan saya sesuatu. Oh iya ya, dia tangkap di situ, terus diajari. Nah, kalau mengerjakan ini harus dengan sikap ini. Kenapa? Karena ketika kau berhasil melakukan hal yang kecil ini, kau setia, nanti kau bisa lakukan hal yang besar, kau bisa lebih setia lagi.
Ditanamkan visi. Itu karakter, tata nilai, pola pikirnya. Kalau dari kecil sudah baik, sudah benar, kesuksesan akan datang. Makanya saya bilang tadi, nggak pernah ada orang kaya itu bodoh, nggak ada. Saudara. Orang kaya itu pasti pintar. Semua orang-orang yang berhasil itu pasti pintar. Nggak pernah kalau ada orang kaya tapi bodoh, udah pasti besoknya miskin dia. Karena yang jauh saya lain jauh lebih pintar. Udah pasti miskin dia. Amin. Amin saudara. Amin. Hiduplah semakin serupa dengan Kristus. Mari berakar dalam kasih Kristus, memahami besarnya kasih Kristus, mengenal secara pribadi kasih Kristus. Hiduplah dalam kasih yang semakin akrab dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah pola pikirmu, mengubah tata nilaimu, mengubah karaktermu. Amin. Kalau pola pikirmu berubah, karaktermu berubah, tata nilaimu berubah, itulah yang kau tanamkan kepada anak-anakmu. Amin. Itulah juga yang akan mengubahkan kehidupan daripada anakmu tadi. Dia tidak mengikuti jejakmu. Amin. Amin. Tapi dia berkembang jauh lebih besar. Amin. Dari apa yang sudah engkau capai. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur relasi dengan Tuhan itu yang akan membuahkan kehidupan yang penuh dengan karakter, tata nilai, pola pikir yang seperti dengan Engkau. Engkau mau Tuhan supaya hidup kami bukan hanya sekedar menerima anugerah keselamatan, tapi lebih daripada itu Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kami ini memuliakan Tuhan, hidup dalam kepenuhan Allah. Yaitu bagaimana hidup kami dari hari ke hari dibentuk, diproses untuk memiliki karakter, pola pikir, tata nilai seperti Kristus. Karena itulah juga yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami, kepada orang-orang terdekat kami, kepada siapapun dimanapun kami berada. Hidup kami harus menjadi berkat. Dan hari ini kami belajar bahwa perubahan itu terjadi karena adanya relasi. Dengan siapa kami berelasi akan menentukan kualitas kehidupan kami. Kami percaya kalau kami berelasi dengan Tuhan, kualitas kehidupan kami akan menjadi seperti sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.